Baiklah, saat ini kita akan berdoa. Sebelumnya, Ibu akan memberitahukan cara berdoa yang baik. Yang pertama, tangannya dilipat. Yang kedua, matanya ditutup. Dan yang ketiga, fokuskan hati dan pikiran untuk berdoa. Doa sebelum belajar. Tuhan Yesus, berkatilah pelajaran kami pada hari ini. Berilah kami kemampuan untuk dapat memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, bersyukur kepada Allah dengan talaffuz alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Gus Nurul Hidayat. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan keimanan yang kokoh di dalam hati. Langsung saja, pada kesempatan kali ini bisa kita lihat sendiri di video tersebut ada seorang perempuan Kristen yang berpakaian guru. Kemudian dia menerangkan tata cara berdoa kekristenan, dan dia juga menuhankan Yesus. Tanggapan saya, yang pertama, dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah yang berada di dalam kitab Injil. Dia tidak memakai kerudung sesuai dengan ayat yang berada di dalam kitab Injil, tepatnya di dalam Gospel 1 Korintus pasal 11 ayat 5 yang berbunyi, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa dan bernubuat dengan kepala yang tidak berkerudung maksudnya, menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Jadi di dalam kitab Injil, apabila seorang perempuan tidak memakai kerudung, menutupi kepala dan menutupi dada, maka dia sama halnya seperti perempuan yang mencukur rambutnya sendiri. Jadi di dalam kitab Injil memang begitu. Apabila perempuan tidak memakai kerudung, jilbab, tidak menutupi kepala, maka ia harus mencukur rambutnya. Sesuai dengan ayat Al-Quran, kewajiban berkerudung memakai jilbab berada di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 59. Bunyi ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, qul, katakanlah, li azwajika, kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan istri-istri orang-orang yang beriman, yudnina, hendaklah mereka menutupkan, alaihinna, atas mereka, min jalabibihinna, jilbab-jilbab mereka. Jadi di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab Injil itu memang seorang perempuan diwajibkan memakai kerudung. Akan tetapi orang Kristen yang mengikuti ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus, mereka tidak berkerudung. Mereka enggan untuk menutupi rambut kepala mereka.
Kemudian juga yang nomor 2, di dalam kitab Injil maupun di dalam Al-Quran, hamba Allah, manusia yang diciptakan oleh Allah itu memang diperintahkan agar menyembah Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, la ilaha illallah. Di sini saya mengambil keterangan di dalam kitab Injil itu sendiri. Di dalam Gospel Lukas pasal 4 ayat 8 yang berbunyi, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti beribadah. Jelas di dalam kitab Injil ini, Lukas pasal 4 ayat 8, hanya menyembah Allah saja, beribadah kepada Allah. Jadi orang-orang Kristen di zaman sekarang yang mengaku mengikuti ajaran Yesus, itu kenyataannya mereka mengikuti ajaran Paulus, karena Paulus yang pertama kali menuhankan Yesus Isa Al-Masih alaihissalam. Paulus yang menuhankan Yesus pertama kali. Saya telah membacakan berulang-ulang ayat ini. Di sini tepatnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36, ketika Paulus berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi yang menuhankan Yesus itu Paulus. Yesus ataupun Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengaku Nabi. Yesus ataupun Nabi Isa utusan ataupun Rasul Allah yang diutus kepada kaum Israel. Di sini Nabi Isa ataupun Yesus memang utusan yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya mengambil keterangan di dalam Gospel Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus sendiri memang utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi orang-orang Kristen yang mengaku-ngaku saja mengikuti ajaran Yesus, mereka menganggap Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Roh Kudus diibaratkan sebagai sosis, mereka campur adukan. Kita harus membedakan Tuhan pencipta alam semesta dan seisinya, utusan yang diutus untuk menyampaikan firman-firman Allah. Contohnya seperti kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia. The Torah was revealed to the Prophet Musa, peace be upon him, and the second is the Zabur was given to the Prophet Daud, peace be upon him, and the third is Injil scripture was revealed to the Prophet Jesus, peace be upon him, and the last is the Holy and the Glorious Quran was revealed to the last Prophet Muhammad, peace be upon him. Jadi orang-orang Kristen seperti perempuan yang di video tersebut bernubuat dan berdoa, akan tetapi doanya itu berdoa kepada yang salah, karena Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Kemudian dia tidak berkerudung, maka cukurlah rambut kamu itu. Orang Kristen, itu ayat yang berada di dalam kitab Injil. Seorang perempuan yang tidak memakai kerudung, maka cukurlah rambutnya. Rambutnya itu cukur. Mungkin hanya itu yang dapat saya tanggapi dari video tersebut.
Semoga kita senantiasa bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, serta mengimani keesaan Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa Muhammadur Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, serta nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad adalah utusan yang diutus oleh Allah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu iyyakum ila subulis salam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.